Perkenalkan, nama saya Muhammad Owen. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 6, akan mempresentasikan materi kami, yaitu perkembangan emosi dan sosial peserta didik dan karakteristiknya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu pengertian. Adapun dalam pembahasan ini akan didefinisikan perkembangan sosial dan emosional anak. Berikut uraiannya. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial berkaitan erat dengan keseharian seseorang. Manusia adalah makhluk sosial. Tentunya setiap hari akan bersosialisasi dengan makhluk lainnya. Untuk itu, pencapaian perkembangan sosial menjadi perhatian yang paling penting bagi pemerhati perkembangan anak. Kemudian yang kedua yaitu pengertian perkembangan emosional. Emosional merupakan cerminan karakter seseorang dalam bertindak, terutama menghadapi permasalahan. Lazimnya, setiap orang akan menampilkan kualitas emosionalnya ketika dibenturkan dengan permasalahan. Untuk itu, penting mendalami perkembangan emosional anak agar diberikan asupan sesuai tahap perkembangannya. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian perkembangan sosial dan emosional. Setelah kita mengetahui pengertian tentang sosial dan perkembangan emosional, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami sebuah perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu tugas-tugas perkembangan sosial dan emosional. Pada tahap ini akan dibahas oleh teman saya yang bernama Krisna Bagus. Bagian B, tugas-tugas perkembangan sosial emosional. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada masa tertentu pada kehidupan seseorang. Tugas merupakan tuntunan yang harus diselesaikan oleh setiap individu, sebab akan berdampak pada penyelesaian tugas berikutnya di masa mendatang. Nah, berikut ini adalah tugas-tugas perkembangan individu pada setiap periode, yaitu ada 4. Yang pertama pada masa bayi, yang kedua pada masa anak, yang ketiga pada masa remaja, yang keempat pada masa dewasa. Nah, yang pertama tugas-tugas perkembangan pada masa bayi dan anak dan kanak-kanak meliputi belajar berjalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, belajar mengetahui jenis kelamin, mulai memiliki konsep sosial dan fisik, dan belajar hubungan sosial, dan belajar membedakan. Yang kedua, tugas perkembangan pada masa anak meliputi belajar berkawan dengan teman sebaya, belajar melakukan peran sosial sebagai laki-laki dan perempuan, belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan, pengembangan sikap menyeluruh terhadap diri sendiri, pengembangan moral dan hati nurani, memiliki kemerdekaan pribadi, pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sebaya. Yang ketiga, tugas perkembangan masa remaja meliputi mampu menjalani hubungan yang matang dengan teman sebaya dan jenis kelamin, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai lelaki dan perempuan, memiliki kemandirian emosional. Yang keempat, tugas perkembangan pada masa dewasa meliputi memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, menerima dan menyelesaikan diri dengan perubahan fisik, membimbing anak dan remaja. Nah, berdasarkan tugas dan perkembangan seseorang pada tiap masa menunjukkan betapa sosial emosional memiliki pengaruh besar dalam aktivitas dan daya terima seseorang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu harus memenuhi tugas perkembangan pada masa tertentu. Untuk itu diperlukan pengenalan karakteristik sosial emosional sejak anak usia
dasar hingga berlanjut usia pada dewasa dan usia lanjut. C. Karakteristik peserta didik. Karakteristik berasal kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Terkait dengan peserta didik, karakteristik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola perilaku atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan pengaruh lingkungan. Hal ini akan menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Beberapa aspek yang mempengaruhi pembentukan karakteristik peserta didik sebagai berikut. 1. Etnik. Sebagai negara multikultural, Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan kaya akan etnik atau suku bangsanya. Keberagaman etnik yang ada pada diri peserta didik di sekolah tertentu akan berimplikasi tetap terhadap proses pembelajaran yang harus disesuaikan dengan etnik atau suku masing-masing. Pendidikan harus memperhatikan perbedaan ini guna mewujudkan pembelajaran yang efektif. Dalam kelas yang beragam etnik akan menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik dalam memberikan perlakuan yang objektif. 2. Kultural. Etnik yang berbeda tentu akan memiliki kultur atau budaya yang berbeda pula. Budaya yang ada di masyarakat kita sangat beragam seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Menghadapi peserta didik dengan kultur atau budaya yang beragam dari berbagai daerah akan berimplikasi terhadap proses pembelajaran yang tetap, yakni dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menurut Khairul memiliki ciri-ciri. Pertama, tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia berbudaya atau perberadaban. Kedua, materi dalam kelas mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis. 3. Metode belajar demokratis menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis. 5. Evaluasi ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku peserta didik yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. 3. Status sosial. Terbentuknya struktur sosial masyarakat ke dalam bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial sangat erat kaitannya dengan status sosial berdasarkan jenis pekerjaan, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi demikian menjadi latar belakang perbedaan pada diri peserta didik di sekolah secara status sosial ekonomi mereka. 4. Minat. Setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Perbedaan minta setiap peserta didik harus menjadi perhatian serius oleh pendidik. Menurut Harlock, minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Apabila seseorang melihat sesuatu yang memberikan manfaat, maka dirinya akan memperoleh kepuasan dan akan berminat pada hal tersebut. Baik, itulah tadi materi tentang perkembangan emosi dan sosial peserta didik dan karakteristiknya yang sempat kami bacakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.